Oke, halo teman-teman. Di sini perkenalkan, aku Wildan Hendar Bani dari Departemen Teknik Geofisika untuk kelas komputasi geofisika. Oke teman-teman, di sini aku udah share screen coding, bukan codingan sih ya, lebih tepatnya kayak tempat buat codingannya gitu. Aku di sini pakai VS Code ya, aku di sini pakai VS Code. Dan sebenarnya ini bukan video untuk tutorial, tapi buat kita sharing-sharing aja gitu. Oke, langsung aja mungkin ya. Kita langsung buat print nama aku sendiri dulu. Nah, buat nama kita, nama aku kan Wildan, Wildan, Haidar, Robbani, oke, itu center lagi, terus NRP ku ya, NRP ku, NRP ku, itu nama kosong, dan then kita print lagi, sorry, print lagi aku dari kelas, gitu sampai ya, jadi kalau ada komponen. Dokumen dokumen sebagai skill tersebut skill di nah, kita save dulu ya kita save dulu karena di VS Code selama kita ngubah-ngubah sesuatu kita harus save dulu teman-teman, jangan lupa di save baru kita bisa kontrol LTM. Nah di sini kita bisa lihat ya outputnya keluar Wildan Hadar Robbani NRP NRP segini departemennya di sini. Kita mau berbagi dulu. Nah, jangan lupa di Ctrl S untuk save itu kita run lagi. Oke, misalnya udah keluar ya teman-teman outputnya. Nah, kalau di VS Code sendiri teman-teman, kita bisa melihat output-outputnya itu di sini. Jadi bukan seperti Jupyter yang plong gitu, tapi ada di outputnya gitu. Sini aku gedein aja, biar teman-teman, biar kita bisa melihat lebih enak gitu ya, lebih gede output. Oke, habis itu di sini kita mau sharing-sharing mengenai pemrograman library-nya pakai NumPy dan juga Matplotlib dengan bahasa pemrograman Python ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke yang pertama kita pakai NumPy ya, library NumPy. Kita buat ini dulu, biar enak. Kita aja, itu library, library, sebenarnya terserah sih. Ini aku mau nulis aja, biar sebagai pembatas gitu teman. Oke, kita ketik aja. Nah, habis itu, gimana caranya sih kita manggil lampainya sendiri, teman-teman? Nah, caranya itu kita bisa kayak gitu. Import lampai, lampai as np. Kenapa ini? Sebenarnya ini bisa diubah-ubah, cuman karena ini lebih biar enak aja ya. Aku lebih enaknya sih lampai snp, bukan lampai as apa gitu. Sebenarnya ini juga bisa diubah ke nf atau apapun ng. Cuman aku maunya np aja, biar gampang. Nah, terus itu di sini teman-teman bisa ini kan udah kita udah manggil apa ini. Nah, kita buat operasinya nih teman-teman. Kita buat teman-teman kalau misalnya mau nyoba misalnya yang X0 atau buat angka-angkanya tuh 00 semua gitu, pakainya seperti ini teman-teman. X0 dengan NP0 P0 ya. Misalnya aku mau buat dia itu volumenya ya, volumenya ini terserah ya teman-teman. Aku membuatnya volumenya 5 kali 5. Nah ini jangan lupa tanda kurungnya 2 ya. Oke, jangan lupa 2 teman, 2. Oke, situ baru kita print aja. Situ X0, X0.
sama dengan coba X0. Oke, kita save dulu, baru kita nonton apa. Nah, teman bisa lihat di sini. Di sini ini ya, matriksnya apa? Sorry, kita mau output angka keluarnya jadi 0 dengan 5 baris 5 kolom gitu ya. 5 baris dan 5 kolom ke bawah. Nah, ini kali 5 udah bener ya. Terus 0 ya. Terus juga teman bisa, kalau misalnya ini kan kosong teman-teman ya, 0. Teman-teman juga bisa 1. Cara gimana? Sama aja teman-teman. Tinggal kita tes dua kali ya. X1, X1 sama dengan NP1 dewa. Itu jangan lupa kurungnya 2 kali teman-teman ya. Karena kalau sekali nggak bisa. Aku membuat dia 10 kali 10. Tes saja. Oke. Terus kita print. Print. Itu X1 kebilangan itu X1. Nah, jangan lupa di control C, itu baru kita nyalain. Nah, nah, ini kenapa nggak bisa tuh bilang? Karena eh, ini kita ada strip ya teman-teman. Lupa aku, nggak kelihatan. Oke, nah bisa. Control C, baru kita bisa run. Nah, bener kan? Satu satu dan satu gini kan. 10 ke samping, 10 ke samping dan juga 10 ke bawah. Gitu. Dan nomornya itu satu. Gitu. Nah, terus juga teman-teman kita bisa apa namanya? Mengubah jadi kayak X sama dengan NP array atau kita juga kayak matriks cuma satu baris gitu. Matriks cuma satu baris biasa juga. Nah, caranya gimana teman-teman? X sama dengan NP array, NP array ya. Nah, ini kalau misalnya ini kurungnya satu, cuman pakai tanda ini kurung yang kurung siku ya. Aku mau buat dia angkanya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Itu ini juga kita print. Jangan lupa di print kalau. Nah, ini print ya. Karena ini X ya. Ada di sini X, teman-teman. Nah, teman-teman printnya itu buka kurung, terus tanda apa? Petik itu X, X sama dengan ketik lagi koma, ini tuh X. Nah, baru kita total save. Jangan lupa teman-teman total save, baru total save. Kita running. Nah, dari sini keluar ya teman-teman. Ada X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya sampai 10 gitu. Nah, di sini kan nampak ini bisa pengoperasian matriks ya. Nah, kita coba pengoperasian matriks ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Oke, kita buat ini dulu. Kita buat matriks operation ya. Matriks operation itu ini kita coba. Nah, kita buat di sini A. Oke. A sama dengan aku mau dia ini A, jadi sebenarnya bebas ya teman-teman. Kita A aja karena biar gampang ya. A itu dengan NP array juga teman. Karena untuk memunculkan ini kita harus NP array. Terus itu matriksnya juga matriks itu kurung siku, jangan lupa. Kurung siku aku mau buat angkanya 2, 4, teman-teman deh, 2, 4, 6. Itu teman terserah teman-teman sih, terserah teman-teman mau apa, asal berapa gitu ya. Tapi aku di sini maunya karena ini terserah sih. Terus tadi 1, 3, sama 5 deh. Nah, itu koma, bentar lagi. Ya, kurang situ lagi dan teman-teman jangan lupa aku mau ke random 7, 8, 9. Tuh. Nah, jangan lupa di control save. Nah, cara kecilnya sama teman. Kita harus print dulu. Print teman-teman.
A sama besar, karena kalau misalnya aktif nggak bisa temu. Nah beda ya, ini tidak terdefinisi gitu, tidak terdefinisi di codingannya. Jadi kita harus pakai A besar juga. Besar sama dengan kita tulis promnya. Oke. Jangan lupa di control save teman-teman. Control save baru control alt, baru kita run. Nah, tuh. Ini sebenarnya bisa saya seperti ini ya. Nah, nah. Sebenarnya bisa kayak gini. Control save. Tuh. Tapi nanti jadinya ya nggak matriks gitu. Nggak matriks. Jadinya ya ini kan NP array ya teman-teman. Nah, NP array ini sebenarnya ini belum matriks ya. Nah, cara matriksnya gimana? Kita pakai nah, dua seperti ini teman. Pakai dua kurung siku. Itu baru ini di enter, itu baru di enter lagi. Nah, ini baru matriks teman-teman. Baru kita kontrol save jangan lupa baru kita. Nah, iya ini dia matriksnya. Matriks A-nya keluar ya teman-teman. Matriks A-nya keluar. Terus kamu juga bisa matriks B nih. Karena aku mau nanti pengoperasian kayak A dikurang B, A tambah B, pengoperasian matriks itulah. Kita matriks B ya. B sama dengan NP array. Kita masukin promnya teman-teman. Itu aku mau angkanya ini 45. Nah, ini angkanya terserah teman-teman ya. Serah. Yang penting serah sih gitu ya. Aku mau 6, 7, 8. Oke. Dan cuma yang lain lagi aku mau angkanya di 9 dengan 7. 9 dengan 7. Oke ya, sudah ya. Itu tinggal print. Print B. Dan juga harus B besar teman-teman. Kalau misalnya B kecil nanti dia nggak di tag gitu. Kalau misalnya B kecil nanti dia nggak di tag. Tuh, tuh. Oke. Nah, jangan lupa di save. Selalu pakai apa? Oke, tuh matriks minyak keluar. Nah, terus di sini juga bisa kita pengoperasian matriks teman-teman. Pengoperasian matriks. Jadi caranya ya mau aja gitu. Tinggal kita, aku mau dia tuh print. Nah, A tambah B ya. Mungkin jadi semua ya. A gitu. Tambah B, A tambah B sama dengan A tambah B dengan A tambah B. Tambah B. Oke. Terus itu tadi kan pertambahan. Aku mau dia pengurangan juga. Mau juga dia pengurangan. A dikurang B itu A dikurang B juga. Di situ ini kan pengurangan. Nah, aku mau pembagian juga, sekalian juga. Sekalian. Kita masukinnya langsung gitu ya teman-teman ya. Biar nanti ini. Biar nanti kita lihat hasilnya apakah bisa kan. A dikali, sorry, kali B. Di situ, bentar lagi. Kita juga bisa membagi ya teman-teman. Di sini juga bisa. Ini tinggal itu. And then kalian jangan lupa di control settlement. Itu dari saran ya. Sudah ya. A tambah B kita bisa lihat di sini teman-teman di outputnya. A tambah B, A tambah B, kan 912 gitu ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan ini untuk pengoperasian matriks teman-teman. Gitu. Nah, kita juga bisa manggil angkanya gitu. Kita manggil satu angka, misalnya kan kita ada matriks ini aku bikin 3 kolom, 3 baris, 3 kolom ya. Nah, aku memanggil angkanya. Kita panggil dulu lagi.
dari print dari matriks matriks B ya. Oh, matriks B. Matriks B sama dengan matriks B. Oh, oke. Salah. Nah, B sama dengan D ya, teman. Oke, kita memanggil ini dulu atau memanggil lebihnya lagi. Ini udah ya, udah kepanggil lebihnya. Tadi kan 456 ya, 456, 678, terus 967. Nah, terus aku memanggil memanggil satu angka doang, aku memanggil 4. Itu tinggal print caranya gitu ya. Mungkin formnya 4. Habis itu karena ini B, tapi B ya teman-teman. B terus. Nah, yang kiri itu, kiri yang pertama itu menandakan baris. Oh, berarti ini kan 4 ini di baris pertama ya. Yang pertama, kolomnya, kolomnya ya di kolom pertama kan ya. 4. Itu kita sama dengan. And then B. Terus kita pakainya bukan tanda kurung lagi. Kita pakai kurung kurung siku. 1,1 ya tadi ya. Oke, jangan lupa kontrol save. Kalau itu kita dang 7 ya teman-teman. Oke, ini bisa kan? Di sini apanya keluar gitu. Oke. Habis itu kita juga bisa volume ya teman-teman. Print itu volume. Ini untuk manggil kayak satu baris gitu teman-teman. Satu B ya. Karena ini tadi matriks B. Habis itu ini nilai B. Dan then kita pakainya apa ini titik 2 51. Yang kita baris satu. Proses. Kenapa itu cara ini. Oke. 576 satu apa dulu. Tuh. Oke. Ini kita karena di sini juga tadi kan aku juga mau menjelaskan matplotlib. Oke, matplotlib. Jadi sekarang tadinya nampak udah, teman-teman. Sekarang kita pakai library konflik ya. Langsung aja kita buat kita saja itu library untuk enter deploy. Nah, manggilnya gimana? Sama kayak tadi. Tinggal kita ubah aja. Net, log, div, terus jangan lupa keep log div. pp, nah, as plt. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa manggil, aku mau buat dia ini fungsi sinusoidal. Fungsi sinusoidal, oke? Nah, caranya gimana? Gampang. Fungsi yang tadi sinusoidal kan? Nah, fungsi sinusoidal itu itunya berapa gitu? Maksudnya rumusnya. Aku masukin fungsinya. Fungsinya itu kan X, terus sama dengan sin ya. Sin X. Dikali. Sin dikali. Di situ kita tinggal entering. Di situ kaknya kita masukin nih. Sekarang kaknya aku masukin 5. Ini 5. Itu enter. Nah, X-nya juga. X-nya aku masukin. Nah, ini kan biar dia angka keluarnya berapa banyak. Aku masukin dia dua kali pi-nya berapa. Jadi kita mau sampai berapa gitu angkanya. Misalnya aku pun mau nya 100. Nah, ini tinggal dikali. Nah, link space ini fungsinya untuk nanti dia mengkalikan jadi 2 dikali pi. Pi-nya kan 3,14 gitu.
32,14 sampai berapa. Nah, yang kayak ketiga ini menunjukkan mau angka teman-temannya berapa. Gitu. Nah, ini kita lihat. In, space, habis itu dimulai dari minimum, yaitu 2 kali Pi, 2 kali Pi, 2 kali Pi, terus, nah, di sini, baris yang ketiga, atau koma yang ketiga, atau yang ketiganya gitu lah. Teman-teman mau sampai berapa gitu, Pi-nya atau hasilnya. Di sini aku mau sampai 100 deh. Aku mau sampai 50 dulu. Gitu. Boleh, habis itu baru kita print. Modelnya sama teman-teman. Di print, pas di print juga. Itu karena tadi X ya. Kita bilang X ya. Oke, kita control V baru apa ya? Apa ya? Boom. Oke, ini sampai 50 nih. Oke, ini sampai 50 nih. Aku masih itu biasa, pokoknya sampai 50 lah. Pokoknya sampai 50 ya, teman-teman. Kamu bisa ngetar sendiri nih. Di sini, ini sampai 50. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa buat grafik sinusoidalnya gitu. Caranya gimana? Caranya, teman-teman bisa pakai PLT, plot ya. Teman-teman harus pakai PLT plot. Situ, X, promnya seperti ini, X, nanti sin. Sin, tapi kita masukin rumusnya. Karena ini kan rumusnya KX ya. Berarti kita dikali X. Sorry. Kalau dikali X. Nah, di situ PLT show. Itu di PLT show. PLT show. Oke. Kita kontrol baru apa? Nah, ini dia. Nah, sini teman-teman bisa lihat patah-patah ya teman-teman ya. Tapi udah ada visualisasinya gitu ya. Di sini tapi patah-patah nggak apa-apa. Nah, gimana caranya biar gak patah-patah? Caranya biar gak patah-patah adalah kita lebihin ini atau enggak? 50-nya. Di sini kan aku baru 50. Nah, kita coba 100 atau 200. Aku mau coba 200 deh. 200 biar semakin apa? Kurvanya itu enak dilihat dan halus. Jangan lupa kontrol save baru kita running. Nah, ini dia. Kita gedein teman-teman ya. Ya, walaupun di sini masih ada garis-garisnya, berarti teman-teman harus nambahin lagi. Kalau mau sampai 250, mau sampai 300, 200 deh. Baru kita runningin lagi teman. Nah, tuh ya, di sini sudah lebih halus, supaya lebih enak gitu. Nah, karena tadi kurang kelihatan ya teman-teman, kayak nggak ada garis gitu nih. Caranya biar kita ada kayak garis-garisnya gitu, LT, grid, LT grid gini aja udah. Habis itu Ctrl Z jangan lupa, kemudian ah ini dia, lagi deh. Aduh. Nah, lagi deh. Tuh, jadi dia ada garis-garisnya ya. Jadi kan kopongan ya. Kalau misalnya kita nggak pakai PLT grid, ini kopongan kan. Cuman di sini biar lebih kelihatan jelas sama kita pakai PLT grid gitu. Nah, kita juga buat temen yang sering kan ada post ya. Kita juga bisa buat grafik postnya. Gimana caranya? Tinggal PLT plot, masukin from yang sama teman-teman. Teman tadi, cuman ini kan beda ya. Karena dia post ya udah tinggal kita masukin post aja. Terus fungsi yang tadi apa? Tadi kali X ya. Tadi kali X terus. Nah, kita coba ya. Kita coba kontrol. Jangan lupa di save dulu. Nah, ini dia. Ini dia teman-teman. Oke. Fungsi SIM-nya sama pause-nya. Gitu. Nah, teman-teman juga bisa ganti warnanya kok. Misalnya, teman-teman mau buat dia warna apa? Kalau aku membuat SIM-nya tadi kan warna biru ya. Buat dia warna merah deh. Buat dia warna merah. Itu tadi kan warna oranye. Aku membuat dia warna apa ya? Warna hitam deh. Warna hitam. Warna hitam.
Nanti kita kontrol save dulu, teman-teman jangan lupa di kontrol save. Itu kita run. Nah, itu ya, bisa ya. Ini tadi yang warna merah ini apa? SIM-nya, SIM ya, merah. Sini warna merah SIM. Dan yang warna blacknya, warna hitamnya itu adalah host. Bisa kan, nah tapi itu kan aku jelasin. Nah, gimana caranya biar orang lain tahu bahwasanya yang hitam ini host dan yang merah ini SIM. Ada ternyata teman. Nah, caranya kita masukin prompt itu nih, codingan. PLT legend, PLT legend. Jadi itu kita masukin SIM ya. Kita masukin pakainya kurung apa namanya? Kurung siku, kurung siku. Itu kita masukin SIM, baru SIM, kita masukin ini. Oh, sorry, fungsinya kita masukin fungsinya. Jangan lupa komanya kan itu false, sorry salah. Itu false, masukin fungsinya ini, and then blue. Seperti ini ya teman-teman. Dan ini kita juga mau letakin misalnya teman-teman mau letaknya di kalau aku tadi mau letaknya di karena yang kosong itu di bawah ya bawah kiri jadi aku mau letaknya di lower left ya lower, lower left. Nah, jangan lupa di save itu control under kanan. Nah, teman-teman bisa lihat tuh ya di bawah ada penandanya gitu teman. Ada penandanya. Sin KX, nah yang merah berarti sin, yang hitam berarti cos gitu. Kita juga bisa tambahin judul PLT title. Nah, title kan judul ya teman. Nah, kita PLT title, and then teman-teman mau misalnya mau apa nih? Mau namanya grafis aja dulu. Grafik, sin, oh, sinusoidal ya, sin, sinusoidal, sinusoidal. Tuh. Udah ya. Dari situ aku mau juga tadi kan sumbu X nggak ada ya, sumbu X nggak ada terus sumbu Y-nya juga nggak ada namanya. Ya, kita juga bisa tambahin PLT X label kalau mau label Y-nya atau mau namain sumbu X dalam apa gitu. Pakainya X label kalau Y label ya Y-nya untuk Y. Kita mau namainnya apa bisa sumbu ini aja ya, sumbu X. Oke, habis itu kita yang Y label ya, jangan X label lagi teman-teman, karena X label nanti dia apa Y labelnya gitu, yang horizontal kan vertikal. Itu kita namanya sumbu Y, sumbu Y itu ya. Nah, jadi ada kita tuh udah tambahin title, tuh Y labelnya, nama Y ini juga X label ya. Coba ya, jangan lupa Ctrl save, baru kita run. Nah, grafik sinusoidal ya, tuh salah itu. Sinusoidal ya. Grafik sinus sinusoidal 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 sinusoidal. Nah, ini kita save lagi. Nah, semua itu. Oh, salah. Nah, kita ini dulu. Lalu, oh, bisa. Oke, jadi kodenya udah running ya, udah berjalan. Oke, kita foto lagi. Gitu. Biar teman-teman lihat deh. Sinusoidal. Proses. Nah, tuh ya. Sini ada sumbu X, di sini juga di sini ada sumbu Y penamaan. Terus juga ada title atau sinusoidal. Terus teman-teman, kita kan tadi udah buat grafik sinusoidal, itu ya labelnya, gridnya, show-nya. Sekarang kita buat yang lebih kompleks lagi teman-teman.
bisa juga sekarang kita buat grafik triggers. Oke, cek aja. Ini graf apa? Graf ya. Graf jatuh bebas. Jatuh bebas. Jatuh bebas. Nah, kita ini nggak usah import lagi. Nah, grafik jatuh bebas kan dia rumusnya ini ya teman-teman ya. Kita harus pakai hashtag ya rumusnya. Nanti kalau misalnya nggak pakai hashtag teman-teman, kita kayak langsung Y, T gini. Nggak bisa teman-teman. Ini artinya pengkodean. Dan dia masuk problems. Tuh ya. Dia masuk problem. Cuman kalau misalnya kita tambahin hashtag. Nah, dia kayak tulisan gitu tuh. Kayak penanda gitu lah. Kayak penanda gitu. Oke, kita masukin rumusnya. Sama dengan V0 ya. Rumusnya V0 dikali T. Itu ditambah 0,5. 0,5 dikali G. Dikali G dikali P 12. Ini untuk rumusnya. Nah, habis itu T-nya. T-nya kita masukin NP range. NP range. Nah, NP range itu kita mau berapa gitu kan. Nolnya tetap nol ya teman. Terus berapa aku mau sampai 15. 15 deh. Terus itu juga ini ya. 0,1. Kalau jaraknya gitu. Ininya dalam waktu dalam dalam detik ya. 1 second atau waktu dalam detik doang. Terus juga ada final. Finalnya aku mau kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya mau dia 50. Oke. Di sini tunggu terserah masukin ya. Mau 50, 20 terserah. Aku mau di sini masukinnya 50. G-nya, G-nya di sini aku masukin min ya, karena dia aku mau dia tuh jatuh bebas. Jadi bukan ke atas gitu, tapi min min biar dia jatuh gitu. Biar dia jatuh. Itu min 9,8. Untuk 8 dalam bentuk apa sih? Supaya dia juga dalam bentuk MS ini MS dotted. Ini MS aja. Yang ini MS dotted, yang ini MS. Kita masukin rumusnya gitu teman-teman. Masukin rumusnya Y, Y sama dengan V0. Kita masukin rumusnya teman-teman. V0 dikali T ya. Dikali T ditambah 0,5 dikali G kali G T dan 22. Nah, terus itu kita plot ya teman-teman. PLT plot. Nah, ini biar kita bisa tahu dianya mau kemana gitu. Misalnya kita mau buat penandanya gitu lah. Berarti plot TY. Nah, di situ colornya. Teman-teman, colornya mau warna apa terserah. Sini aku mau warna hijau. Warna hijau. Terserah ya teman-teman. Teman-teman mau warna apa aja. Reality show. Oke, reality show ya. Kita save. Tuh, kita save dulu. Nah, ini dia reality show. Nah, ini kan nggak kelihatan ya teman-teman. Nggak kelihatan. Apa namanya? Nggak terlalu kelihatan. Nah, kita pakai grid kayak tadi teman-teman, biar lebih kelihatan. Masukin aja promnya tadi PLT grid. Nah, kayak gini. Oke, coba ya. Nah, ini dia. Jadi lebih kayak kelihatan gitu kan. Nah, tapi ada satu masalah lagi teman-teman. Di sini kan permukaan bumi itu datar. Maksudnya permukaan bumi itu kan nggak sampai, kita nggak mungkin sampai ngelempar benda itu ke turun lagi ke bawah banget gitu. Sampai dalam tanah nembus tanah nggak bisa. Makanya kita perlu ya limit gitu. Buat apa? Biar melimitkan tadi. Tadi kan sampai bawah tanah. Nah, kita nggak mau sampai bawah tanah. Cuma sampai ya udah sampai permukaan bumi aja. Nggak mungkin nggak masuk akal juga kalau misalnya masuk ke dalam gitu. Nah, caranya gimana? Caranya sih tinggal BLT Y, limit itu dari nol
sampai 150. Karena aku di sininya banyak tuh. Nggak boleh. Coba ya. Kita coba. Coba. Nah, kan tuh ya. Di sini udah benar ya. Ini udah benar tuh. Oke. Udah sampai mendalam ke tanah gitu ya teman-teman. Apa mendalam ke tanah? Jadi kan mendalam ke tanah. Nah sekarang udah udah di permukaan gitu lah jatuhnya. Terus juga kalau misalnya teman-teman tadi kan cuma satu, bisa apa tiga? Tinggal kita tambahin aja. Di sini kita tinggal Ctrl C gitu, tinggal kita ganti P2. Habis itu ini aku mau dia 35. Dan ini aku mau 20. Ini juga lupa, jangan lupa diganti dengan F3. Tetap G-nya cuma satu aja ya. Terus yang ditambahin lagi apa teman? Nah, tambahin yang ini nih, teman. Yang ini juga ditambahin. Baru kita copy aja. Kita copy, paste, paste. Nah, ini kita jangan lupa teman Y2 ya. Y2 ini Y3. Eh, ini Y3, sorry. Y2. Final juga 2, Y2, sini Y3. Nah, karena ini tiga, teman-teman, ini ada tiga, ya udah ada tiga. Nah, kita juga PLT plotnya juga harus ada tiga. Kalau cuma satu nanti yang satu doang tadi warna hijau doang. Jadi kita harus buat tiga. PLT kita ini aja, sorry, kita copy aja, paste, itu paste lagi. Tinggal kita ganti aja. PLT Y-nya, jangan lupa diubah itu Y3-nya juga berapa. Colornya kita yang warna tiga warna biru, ini warna oranye. Nah, habis itu coba ya kita ini dulu, kita running dulu. Baru teman-teman. Oh, ada. Oke teman-teman. Sepertinya, sepertinya ada yang soft. Dari sini yang ini tadi deh. Penjualannya nggak mahal. Nah, itu. Nah ini dia. Seperti ini ya teman-teman. Ada tiga. Ini yang 20, bukan 20 yang Y3 ya. Begitu terus yang hitam Y2 atau button yang kedua yang 35, terus yang terakhir ada 50 gitu yang gede tadi. Dan kita juga kalau misalnya teman-teman mau buat ininya jadi greennya itu putus-putus, bisa tinggal tambahin stripnya dua ya teman. G, strip, terus juga yang misalnya yang hitam kita mau dia buat bintang, baru bintang aja. Kalau kita tambahin di A bintang ya. Nah, kalau misalnya yang biru aku maunya yang garis aja gitu. Jangan lupa di save, jangan lupa di save teman, baru kita running. Nggak bisa teman ya. Itu ini juga. Dari pensel jangan lupa Ctrl N buat running. Tidak mau buat running. Oke, kita coba sama ya, kita samakan. Oke, kita sama. Ctrl save kemudian jangan lupa. Nah, habis itu kita teman. Kalau misalnya kita di satu ya. Oke, waduh, tidak bisa teman. Seperti yang biasa aja teman. Tidak mau deh. Teman. Nah,
Nah, ini dia. Benar-benar. Ini dia. Sebenarnya pakai yang pertama tuh. Aneh. Benar. Ya udah ya, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa lah ya. Dan juga tadi kan kayak nggak ada judulnya gitu. Nah, kita mau buat dia kayak ada judulnya gitu. Seperti kayak tadi ya teman-teman ya. Kita PLP Legend, PLP Legend, promnya kan. Itu tinggal masukin ininya. Jadi di situ final yang pertama, dan memang dari 50 ya. Jadi kita bisa tahu aja gitu. Dulu, itu final yang kedua, P2 ya. P2 sama dengan 25, terus aduk. Terus P3 ya tadi 20 ya. 20, terus dan kita ditutup. And then kita mau dia kalau kita kita mau naruh dia lokasinya di tadi itu yang kosong di atas kanan ya teman. Seperti upper tuh. So, oke, upper right. And then title titlenya kita buat dia namanya grafik itu juga saja ya. Grafik yaitu 12. Tuh, oke, di situ labelnya juga sama kita main lagi label teman-teman waktu ya waktu aja dalam bentuk cetak. Oke. Dan PLP Y label Y label kemudian dalam M. Oke, ini udah ya. Ini udah. Nah, coba kita lihat sekarang. Jangan lupa di kontrol saya sambil itu baru kita kontrol Alt N. Terus lihat. Nah, di sini udah ada ya. Ini ada ketinggian dengan LM, terus waktunya ya. Waktu dalam S tadi benar ya sesuai. Tuh, sesuai ya. Ini. Terus itu ya labelnya ketinggian dalam M ya. Untuk M. Dan juga grafiknya 17 sebagai judulnya. Gitu, teman. Oke, teman-teman. Terima kasih semuanya mungkin yang sudah menonton. Kita bisa sharing-sharing bareng. Terima kasih. Aku Wildan Hendarok Bani pamit undur diri.